Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quote Film dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini QF akan mengulas alur cerita film Anaconda 2. Film ini menceritakan sekelompok peneliti Amerika Serikat yang terjebak di sebuah hutan di mana di sana terdapat ular terbesar di dunia. Menariknya lagi, film yang dirilis pada tahun 2014 ini mengambil lokasi syuting di pedalaman hutan Indonesia, tepatnya di Pulau Borneo, Kalimantan. Oke sahabat, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Film ini diawali dari kota New York, Amerika Serikat. Di sana diperlihatkan WH Corporation sedang mengadakan rapat mengenai penanganan penyakit berat seperti kanker, polio, dan lainnya. Mereka membahas sebuah terobosan baru di mana nanti akan ada obat mujarab untuk penyakit-penyakit tersebut. Gordon dan Jack menemukan sebuah senyawa langka dari tanaman anggrek yang berada di Kalimantan, Indonesia. Yang katanya di dalam bunga itu terdapat sebuah senyawa yang bisa menjadi obat bagi kanker. Dari situ maka terbentuklah sebuah ekspedisi ke pedalaman Borneo, Kalimantan untuk mencari keberadaan dari bunga tersebut yang disinyalir hanya mekar 7 tahun 1 kali dalam 2 minggu. Singkat cerita, sampailah mereka di Kalimantan dan mereka pun bersiap mencari kapal untuk disewa. Di sana mereka bertemu dengan Bill Johnson, seorang kapten kapal yang akan membawa mereka ke pedalaman. Mereka pun bergegas berlayar menyusuri sungai Kalimantan. Di tengah perjalanan, mereka mulai berdiskusi masalah jalur yang akan mereka lewati. Dengan estimasi waktu tercepat karena memang bunga itu mekar hanya 2 minggu saja. Tiba-tiba ketika salah satu anggota ekspedisi sedang sibuk telepon, dia terjatuh ke dalam sungai dan ia tidak bisa berenang. Teman-temannya pun segera menolongnya. Namun dari dalam sungai muncul buaya besar yang akan menyerang wanita tersebut. Bill pun bergegas terjun ke air untuk menolongnya. Di sana Bill harus bertarung dengan buaya itu. Dan dengan kemampuannya, Bill akhirnya mampu mengalahkan buaya tersebut. Hari pun berlalu. Di pagi hari terlihat sungai banyak sekali sampah dari bongkahan-bongkahan bambu dan kayu akibat sungai yang banjir. Tiba-tiba bongkahan-bongkahan tersebut merusak mesin kapal yang mereka tumpangi. Bill yang sedang tertidur pun kaget dan terbangun. Dan benar saja kemudi kapal tidak bisa dibelokkan. Sehingga kapal yang harusnya belok malah lurus dan mengarah ke air terjun yang sangat besar. Bill pun akhirnya berinisiatif untuk menambah kecepatan kapal itu agar kapal bisa jumping dan terjun lurus, tidak menukik tajam ke bawah saat kapal terjatuh. Namun ketika hampir sampai ujung, tiba-tiba mesinnya mati dan mereka pun terjatuh ke dalam air terjun. Mereka pun terdampar di hilir sungai dan mencari beberapa barang yang dibutuhkan. Bill kemudian menelpon temannya yang kebetulan sedang melewati jalur itu. Ia pun membuat perjanjian penjemputan di sisi sungai dengan bayaran $5.000. Dan mereka pun berjalan kaki menerobos hutan untuk sampai ke kapal teman Bill. Namun saat di tengah perjalanan mereka harus melewati sebuah rawa besar yang mengerikan. Saat mereka berjalan di rawa, salah satu anggota ekspedisi terlihat panik karena merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam air. Namun Bill menenangkannya dan mengatakan tetap tenang dan teruslah berjalan. Dan benar saja, tiba-tiba salah satu dari mereka terseret masuk ke dalam rawa dan dia diterkam oleh ular yang sangat besar. Don't say that. No, I'm serious. Something just moved past me. Something just moved as if something's alive? Yeah, man. Shit.
Setelah mereka sampai di tepi rawa, mereka berdebat mengenai kejadian tadi. Salah satu anggotanya telah tewas oleh ular yang sangat besar dan ganas. Mereka pun berdebat ingin menyudahi ekspedisi mencari anggrek itu. Namun Jack tetap ingin ekspedisi itu tetap berlanjut karena anggrek itu adalah salah satu obat dari beberapa penyakit. Dan akhirnya mereka menuruti Jack dan berfokus kepada kapal jemputan di seberang sungai. Sin pun berpindah di kapal penjemputan milik teman Bill. Saat sedang asik minum, kapalnya seperti ditabrak sesuatu yang besar di bawah sungai. Dan saat dia sedang mencoba mengeceknya, tiba-tiba ular itu menampakkan diri dan menyerang teman Bill hingga membuat kapalnya itu hilang kendali dan meledak akibat menabrak batu. Tim ekspedisi yang melihat itu dari atas hutan segera menghampiri lokasi ledakan itu. Di sana mereka melihat puing-puing kapal yang hancur dan mereka pun pasrah dengan keadaan sekarang sembari mencari barang-barang yang bisa digunakan. Perhatian mereka pun teralihkan kepada jejak dari suku pedalaman Kalimantan. Trans mengatakan memang di sini masih terdapat banyak sekali suku pedalaman. Dan mereka pun akhirnya berjalan menuju desa tersebut untuk meminjam sebuah rakit meski harus mengambil resiko. Singkat cerita, mereka pun sampai di pemukiman tersebut. Di sana mereka disambut oleh tengkorak-tengkorak yang berserakan dan seekor ular besar yang telah tewas setelah memakan salah satu penduduk suku. Sepertinya pemukiman itu telah diserang ular tersebut karena sudah tidak ada lagi penghuni di sana. Mereka pun mencari rakit, namun ternyata rakitnya sudah dibawa pergi karena pemukiman diserang oleh ular. Akhirnya Bill berinisiatif membuat rakit baru untuk menyeberangi sungai dan pulang. Terlihat Jack kembali merayu salah satu rekannya untuk kembali mencari bunga anggrek tersebut. Namun ternyata rekannya itu tidak mau. Ia memilih untuk pergi dari hutan mengakhiri ekspedisinya dan melanjutkan pencarian di kemudian hari. Tapi Jack sangat keras kepala tetap ingin melanjutkan pencarian anggrek itu dan terjadi sedikit konflik antara dirinya dan teman-temannya. Di sisi lain, Gordon yang sedang beres-beres tiba-tiba menemukan sebuah kotak dengan telepon satelit di dalamnya dan sebuah senjata api. Ia pun heran kenapa kotak tersebut ada di tas milik Jack. Dan tiba-tiba Jack pun datang dan kembali merayu Gordon untuk melanjutkan ekspedisi. Namun Gordon tetap tidak mau melanjutkan setelah apa yang dialami mereka. Jack yang kesal akhirnya mengeluarkan laba-laba dari dalam kotak kecil yang menggigit Gordon. Gordon yang tergigit akhirnya lumpuh karena laba-laba tersebut beracun. Dan Jack meninggalkan Gordon yang lumpuh itu sendirian di sebuah gubuk menuju rakit yang sudah jadi. Teman-temannya pun curiga dengan kedatangan Jack yang sendirian tanpa Gordon. Jack beralasan jika Gordon sedang beristirahat karena kakinya cedera. Salah satu anggota ekspedisi pun menghampiri Gordon di gubuk tersebut. Dan terlihat Gordon sudah tidak bisa bergerak dan berbicara akibat sengatan dari laba-laba. Saat temannya meminta bantuan anggota yang lain untuk membawa Gordon, di sisi lain seekor ular besar menghampiri Gordon yang tergeletak dan akhirnya dia dimakan oleh ular tersebut. Teman-temannya yang melihat itu dari kejauhan, mereka pun mencoba menyelamatkan Gordon namun sudah terlambat. Jack yang jahat membawa rakit yang sudah jadi untuk mencari anggrek sendirian dan meninggalkan rekan-rekannya di sana agar menjadi santapan ular. Bill yang mengetahui jika Jack akan mencari anggrek itu, dia mempunyai rencana untuk mengambil kembali rakitnya dengan cara menerobos hutan agar sampai ke tempat Jack mencari anggrek. Mereka pun bergegas menyusuri rimba hutan Borneo Kalimantan dengan ancaman ular besar yang bisa memakan mereka. Di tengah perjalanan, salah satu anggota bernama Cool tiba-tiba dari belakang dia dimakan oleh ular itu dan langsung membawanya pergi. Bill pun langsung mengejarnya dan melihat Cool sedang dililit di atas pohon oleh ular tersebut dan akan memakan Cool. Dengan sigapnya, Bill langsung melemparkan pisau tepat di kepala ular tersebut yang membuat ular itu mati dan Cool berhasil selamat.
now, bitch. Huh? She sliced you. She diced you. Say it. What the fuck? Get off me! Get off me! Di lain tempat, Jack telah sampai di mana anggrek itu berada. Bill dan yang lainnya juga telah sampai di sana. Mereka melihat Jack dari atas dan bergegas menuju rakit mereka. Di saat mereka sudah menemukan rakit itu dan akan segera pergi, ternyata Jack mengetahui kedatangan mereka. Dan tiba-tiba dia datang dengan membawa pistol untuk mengancam teman-temannya dan menembak pundak Bill. Dengan pistolnya, Jack membawa mereka ke tempat anggrek tersebut dan menyuruh salah satu temannya bernama Sam untuk mengambil anggrek itu di seberang tebing, yang ternyata di bawahnya adalah sarang ular raksasa yang memang musim ini adalah musim kawin bagi para ular. Sam yang diancam dengan pistol akhirnya menuruti keinginan Jack dengan menyeberangi jurang dan berjalan di reruntuhan kayu tua untuk sampai di sisi jurang. Saat Sam sudah mendapatkan anggrek tersebut, tiba-tiba kayu itu akan patah dan membuat Sam akan terjatuh ke sarang ular. Sam pun dipaksa melemparkan tas yang berisi anggrek itu kepada Jack agar tidak ikut terjatuh. Di saat tas itu dilempar dari belakang, Bill yang masih mempunyai tenaga, dia pun memukul Jack dan terjadilah perkelahian yang membuat tas tersebut hampir terjatuh ke dalam sarang ular. Namun karena Bill tidak mempunyai tenaga, dia pun kalah dengan Jack dan Jack mengambil tas itu yang hampir terjatuh. Saat Jack mendapatkan tas itu, tangannya digigit laba-laba yang sama seperti laba-laba yang digigitkannya pada Gordon yang membuat Jack lumpuh seketika. Jack pun akhirnya terjatuh ke dalam sarang ular itu bersama tas berisi anggrek merahnya. Sam yang akan kembali ke sisi jurang, tiba-tiba kayu yang dipijaknya patah hingga membuat terjatuh ke sarang ular yang sedang kawin. Untungnya saat Sam terjatuh, ular-ular itu berebut memakan Jack. Dan Sam mencoba untuk naik ke atas jurang menyelamatkan diri. Di saat Sam sampai ke atas jurang, tiba-tiba salah satu ular melihat Sam dan mengejarnya. Ular itu pun akhirnya sampai ke atas dan akan memakan mereka berempat. Di saat ular itu akan memakan mereka, Sam melemparkan sebuah kotak berisi bahan bakar tepat di mulut ular tersebut. Cole yang memegang senjata api menembak mulut ular tersebut yang membuatnya terbakar, jatuh ke dalam sarang dan meledak. Ledakan itu membuat longsoran pada tebing dan menutupi sarang itu dengan batu dan tanah. Setelah kejadian itu, mereka pun kembali ke kota dengan menggunakan rakit yang mereka buat, dan film pun berakhir.